apa yang dimaksud ini masalah? Simpelnya begitu. Pada malam hari ini, Cuma kata Pak Mendengar tadi saya beberapa lapisan menyilang itu satu kata. pemuda, tokoh masyarakat, Itu diantaranya salah satu desa yang bahasanya pada malam hari ini ini rencananya bukan cuma keagamaan. membentukkan organisasi independen. Jadi keagamaan ini sangat penting, sangat bukan nasional, internasional. Bagaimana kita bisa Harus ada di berbagai macam sudut program. Jadi Program apa saja? itu memang Artinya apa? Satu diantaranya itu pengamat agama itu. Ini sampai kepada finish yang diinginkan. Jadi sekali lagi arah dan tujuan sampai finish nanti ini sekali lagi tidak bergantung pada orang-orang, tapi sekali lagi ini akan sifatnya berkembang dan menjadi organisatoris ke depannya. Jadi kembali lagi pada semangat organisasi itu, kita biasanya bergerak pada dua level. Pertama konsolidasi gagasan, yang kedua itu konsolidasi gerakan. Konsolidasi gagasan ini salah satunya diantara dimulai pada tahapan-tahapan konsolidasi model semacam ini. Kalau bahasanya apa istilahnya, mungkin sering kalau bahasanya Ustadz Tuan, kalau bahasanya TV katanya itu ya konstitusional. Artinya ya gagasan itu dilakukan secara musyawarah mufakat model-model semacam ini. Proses tahapan semacam ini diharapkan untuk meminimalisir persepsi yang berbeda-beda terkait ontologi, aksiologi dari organisasi ini. Tahapan-tahapan dan tujuannya akan kemana? Karena sekali lagi kembali pada perbincangan awal, untuk mengusung posisi ini harus menjadi tanggung jawab bersama-sama. Kita khawatir keinginan bersama itu menjadi kabur karena kita sudah muncul persepsi macam-macam, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan konsolidasi gagasan itu. Kedua, menyangkut konsolidasi gerakan. Saya kira tahapan demi tahapan, pertemuan demi pertemuan itu bisa dibuktikan sejauh mana apresiasi dari orang yang sejak awal melakukan kegiatan ini. Beberapa kali misalkan dilakukan pertemuan, terus misalkan dari pertemuan ke pertemuan semakin bertambah, berarti kita sudah bisa mengukur tingkat keberhasilan dari konsolidasi gagasan dan gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Hal-hal yang kemarin kita menyepakati, kalau nggak salah menyepakati akan membentuk organisasi independen di Kolo-Kolo, di Parse atau Kolo-Kolo. Kalau memang di Kolo-Kolo, karena Kolo-Kolo itu ada 12 dusun, ada Parse, Sokon, Pasabun, dan Tetiang Bungkok, lain-lain lah ya. Saya selalu punya keyakinan hal-hal yang dimulai dari hal yang baik itu akan berujung juga baik. Itu saya selalu punya keyakinan seperti itu. Nah, ketika kita mau bicara organisasi, oke, karena sifatnya independen, saya sepakat pada pembentukan tim formatur. Nah, kenapa kita membentuk tim formatur hari ini? Kita menunjukkan bahwa dalam pertemuan ini kita tidak main-main, bahwa kita serius. Oke, kalau kita mau membentuk hari ini, kita dipaksa memilih harus membentuk nama organisasi dan pengurusnya. Apakah kita sudah berpikir bagaimana ke depannya? Apakah iya? Apakah tahu konsekuensinya? Nah,
Makanya biar kita punya acuan, kita itu saya secara pribadi menawarkan tim formatur itu dan dilanjutkan pada tim perumus membahas tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam organisasi. Kita menyadari, teman-teman pasti paham bahwa organisasi itu punya tujuan. Ada yang namanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini yang belum kita pikirkan. Nah, ketika kita punya namanya tata tertib atau ADART, kita akan mengikat seluruh anggota yang ada tanpa terkecuali, dan itu adalah kitab tertingginya dari organisasi itu. Nah, kalau kita tiba-tiba membentuk ini pengurusnya, ADART-nya nggak ada, apa yang menjadi acuan kita? Saya tanya, apa yang akan menjadi pegangan kita? Nah, oke, kita mau proses panjang atau proses pendek pun sekalian, itu punya konsekuensinya. Kalau kita bicara proses pendek, Pak Isforla, apa atur itu kalau organisasi terbentuk, ya. Jadi tim perumus. Ya tinggal kita saat ini teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, tinggal ke poin inti biar tidak berpendapat semua, ya. Tinggal saya sepakat sekarang atau saya sepakat untuk buat tim perumus, berarti tidak sekarang itu. Tinggal itu saja saya kira. Ya, silakan. Saya bertanya, Pak. Saya mau nanya. Jadi biar ini tidak semata-mata masuk pada dua pemikiran. Saya mau tanya, kalau misalkan langsung dibentuk nama, yang akan mengatur ruh dari organisasi ini apa? Artinya, saya bukan mau menyederhanakan atau mau berpikir bahwa tahapannya akan panjang, karena dinamika ke depan itu kita berbagi pengalaman itu kan ada yang mengatur organisasi. Nah, karena kita terbiasa bahwa kepemimpinan di organisasi itu bukan orang tapi ide itulah yang disalin menjadi tata tertib organisasi. Nah, yang tata tertib organisasi ini siapa yang buat? Apakah mengacu pada pengurus atau seperti itu? Sama-sama. Sebentar. Harus ada kepedulian. Semua saya terima nama-nama itu, cuma kita ambil yang terbaik. Betul, ini yang terbaik. Baik semua, tapi yang terbaik. Ya, Lebih jelas. Tinggal voting. Coba, ya. Ada 6, saya bacakan. Pertama, IPPK, Ikatan Pemuda Pemudi Kolo-Kolo. Yang setuju langsung. Nah, bacakan aja dulu semuanya. yang kedua, IMPK, Ikatan Masyarakat Pemudi Kolo-Kolo. Peduli Kolo-Kolo. Yang ketiga, IMAKO, Ikatan Masyarakat Kolo-Kolo. Yang keempat, IPMK, Ikatan Pemuda dan Masyarakat Kolo-Kolo. Yang kelima, SHMK, Suara Hati Masyarakat Kolo-Kolo. Yang keenam, LPMK, Lembaga Pendamping Masyarakat Kolo-Kolo. Pendampingan Masyarakat Kolo-Kolo. Sekarang langsung saya tanya kepada sahabat-sahabat, silakan acungkan tangan. Enggak di voting aja, Pak. Iya, langsung voting ini. Tapi begini aja, ada pedulinya. Itu nggak usah tangan, itu kan sudah ada namanya. Kemudian tuliskan di bawahnya 1 sampai 6, majelan, kemudian soronya. Makanan. Voting lah, malah cepat. Voting lah. Voting lah. Ya, mulai dari Pak Bunten aja. Interupsi. Kan yang sepakat nomor 1 siapa? Iya.
Begini aja biar jelas. Jadi saya melaporkan bahwa tadi ada semacam pembentukan organisasi independen di Desa Polo-Polo hasil dari musyawarah yaitu nama dari organisasi tersebut adalah Ikatan Masyarakat Peduli Polo-Polo dan berbagai pemikiran berbagai banyak anu saksena masalah yang tadi terjadi di dalam forum, tapi menghasilkan satu nama ketua terpilih yaitu Bapak Muhammad Matrahman. Jadi untuk selanjutnya kami akan wawancara kepada Saudara Matrahman selaku ketua terpilih Ikatan Masyarakat Peduli Polo-Polo. Mewawancarai ketua terpilih yaitu Saudara Matrahman selaku ketua terpilih dari Ikatan Masyarakat Peduli Polo-Polo. Selamat Pak. Bagaimana Saya ucapkan atas terpilihnya sampean menjadi ketua Ikatan Masyarakat Peduli Polo-Polo. Jadi pertanyaannya adalah harapan Anda selaku ketua sekarang ini seperti apa untuk Polo-Polo ke depan? Tentu harapan kami dari ketua terpilih, pertama perlu kami menyampaikan bahwa kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Polo-Polo yang telah mempercayai kepada kami, yang telah meluangkan hak pilihnya kepada kami. Tentu ini bagian dari tanggung jawab besar kami untuk melakukan sebuah pendampingan, edukasi, advokasi terhadap masyarakat, seluruh masyarakat Polo-Polo, baik itu yang tua, muda maupun pelajar dan mahasiswa. Tentu ini bagian terpenting untuk bagaimana dalam artian memajukan atau peduli terhadap apa yang menjadi kekurangan di Desa Polo-Polo. Tentu ini bagian dari harapan-harapan kami. Di sektor lainnya, harapan kami bagaimana adanya sebuah organisasi ini, ada reorganisasi dari baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan. Terima kasih. Langkah awal yang akan dilaksanakan sampai selaku ketua terpilih terlalu tentu ini langkah awal kami harus banyak sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk melakukan konsolidasi, untuk menyampaikan maksud kami dan tujuan kami untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat. Terima kasih ya Pak, semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara kami terhadap ketua terpilih yaitu Bapak Matrahman. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.